Kerja aja ya? Iya. Sudah makan belum? Belum. Masih untuk. Kenapa nggak dimakan? Kalau bisa usah makan dia sudah besar. Belum bisa besar. Sudah. Ada yang kelas 10 tidak? Ya. Teman-teman yang kelas 10. Ya. Sesuai dengan ada di jadwal yang sudah diberikan. Tentang apa sih hari ini? Public speaking. Tokoh yang motivator yang adalah kamu idolakan. Najwa Shihab. Siapa lagi? Merliana. Ya, hari ini kita akan bersama-sama untuk mengenal lebih jauh bagaimana menjadi seorang public speaker. Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Gitu kan? Kalau sudah sayang, kamu nanti ditendang. Mulai dari biodata pribadi. Silakan. Nama ini yang nomor 2 kemarin kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian. Sekarang kuliah di Universitas Sanata Dharma, jurusan pendidikan bahasa Inggris semester 1. Baru saja lulus tahun ini. Selanjutnya, ini biodata keluarga Sami, ini anak. Ibu punya kekerasan yaitu memberi nama anak dengan nama belakang yang sama supaya apa? Keterikatan persaudaraan mereka semakin kuat karena oh ini Putri Rasani, Putri Rasani perawatannya, oh ini anaknya Pak Anas dan Bu Anas, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa public speaking itu kegiatannya, kemudian orangnya disebut sebagai public speaker. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Bagaimana menjadi public speaking yang baik, public speaker yang baik? Biasanya kalau public speaker apa kaitannya dengan gambar ini, gambar apa itu? Jelas ya, kemudian memangnya ada siapa? Audience. Kalau sudah berdiri di depan mikrofon begini, itu perlu mental yang sangat kuat. Kamu berdiri di depan kelas saja, itu sebelum maju pasti sudah deg-degan. Jadi ya, makanya harus ada selain di bidang politis dan di bidang lain biar piawai sekali dalam berbicara, karena memang Najwa Shihab ini jurusan hukum, sehingga kalau di hukum itu menurut yang ibu tahu dari video-videonya Najwa, beliau itu selalu mampu memberikan pertanyaan dengan sangat bagus, karena dalam diri itu memang diajari bagaimana cara bertanya, menggali informasi dari orang lain sehingga dia dapatkan apa yang ingin informasi yang dia dapat. Ini siapa ini? Panji juga selain dia seorang stand up comedy ya, dia juga membawa acara yang sangat bagus dalam membawakan acara-acaranya. Yang ini, ya, Soekarno itu terkenal sebagai bapak proklamator, juga orator terbaik. Karena apa? Ketika Soekarno memberikan pidatonya itu, kalau zaman dulu penyebar luasannya kan lewat media radio, RRI zaman dulu. Nah, kalau Soekarno sudah berbicara, maka yang di belakang tangannya gini semua, nanti sudah berbicara ya. Yo, main sini. Kalau Soekarno sudah berbicara, nanti kamu juga berbicara. Maka orang yang di jalan sedang naik sepeda, dia akan berhenti. Petani di sawah akan berhenti hanya untuk mendengarkan pidatonya Soekarno. Kalau orangnya, nah orangnya tadi sekali lagi disebut sebagai public speaker. Siapa ya? Ibu kita di operatori saja dong. Yang baik.
banyak orang yang berpikir bahwa cuma berbicara kok di depan orang. Kadang-kadang itu merupakan sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi kalau dipikir-pikir, ketika ibu meminta salah satu saja dari kalian untuk maju ke sini untuk menyampaikan sesuatu, bagaimana perasaanmu yang belum dipanggil ke depan? Wah, nanti giliran saya. Nanti saya harus bisa berbicara di depan teman-teman dan saya harus bisa menyampaikan materi yang harus menjadi tanggung jawab saya. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah. Ada hal-hal yang memang harus kalian pelajari terlebih dahulu, bagaimana supaya ketika kamu berbicara di depan orang, itu kamu punya rasa percaya diri, tidak grogi, dan juga pada akhirnya nanti kamu bisa menyampaikan materi-materi dengan sangat baik dan pendengarmu juga akan bisa menerima materi yang kamu sampaikan. Next. Dalam keadaan sehat, orang sakit itu pasti kondisi tubuhnya tidak nyaman. Kalau sudah kondisi tidak nyaman, itu akan mempengaruhi ke pikiran. Kalau pikirannya sudah tidak nyaman juga, maka akan berpengaruh kepada kata-kata yang nantinya akan disampaikan, ucapan-ucapan nanti yang disampaikan. Nanti pikirannya jadi kacau. Itu kalau fisiknya sudah tidak baik. Kemudian penampilan, nah itu sangat penting. Karena apa? Karena kamu berada di depan orang banyak, otomatis seluruh mata akan memandang ke arah kita. Bagaimana penampilannya? Ya harus perfect. Jangan sampai kamu jadi pusat perhatian orang, tetapi pada hal-hal yang justru itu merupakan bagian-bagian yang menarik. Itu bagian misalnya ada satu kancing baju yang tidak dipasang, misalnya seperti itu. Kemudian ada bagian-bagian pakaian yang memang tidak pas, ikat pinggang yang kadang masuk, ada bagian yang tidak masuk. Kesesuaian berpakaian, apakah antara pakaian warna pakaian atas dengan pakaian bawah sudah sama, penampilan secara utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu penampilan perlu di Bersih. cara yang paling penting atau seni berbicara. Orang berbicara itu ada seninya, ada nadanya, ada keras lembutnya, ada iramanya. Nah, kalau kamu bicaranya hanya datar-datar saja, maka yang kamu bicarakan jadi tidak menarik. Sama seperti ketika bernyanyi, orang bernyanyi itu kan ada nada naik, ada nada turun, dan sama seperti ketika kamu berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hormati, kan ada bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini kita bersama-sama dalam kegiatan ini untuk membicarakan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Misalnya seperti itu, kamu berbicara tentang jadi dengan dong bahasa yang mudah dipahami. Orang berbicara itu tergantung audiens. Siapa audiens yang kita ajak berbicara? Kalau suatu saat kamu dipercaya untuk membawakan acara ulang tahun teman adikmu, nah sesuaikan dengan audiens. Nah, audiensnya siapa? Kita harus tahu dulu audiens kita siapa. Maka seni berbicara ataupun kata-kata yang kita gunakan harus sesuai. Dan tadi kan bahwa bahasa atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan harus mudah dipahami. Kecuali kalau kamu nanti berbicara di, misalnya kamu sudah mahasiswa, berbicara di kalangan mahasiswa, ya bahasamu harus bahasa intelektual. Kalau bahasa merupakan bahasa populer pada umumnya, ya berarti kamu kurang wawasan, kurang membaca. Kamu harus kaya dengan perbendaharaan kata. Supaya apa? Supaya apa yang kamu sampaikan jadi berkualitas. Kamu punya istilah dan kata-kata yang memang bisa disetarakan untuk para mahasiswa. Next. Gunakan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu apa sih? Gerakan tubuh ini. Bahasa tubuh itu mulai dari tatapan mata. Itu bahasa tubuh sudah. Kalau
berbicara itu tatap mata orang yang kamu ajak berbicara. Jangan kamu hanya memandang ke papan yang ada di sana, itu tidak benar. Orang yang kamu ajak berbicara itu akan merasa kamu perhatikan ketika kamu menatap matanya. Apalagi yang ngantuk-ngantuk kan kelihatan saja dari sini kan. Nah, udah kan bahasa tubuh. Kemudian apa? Senyum. Itu juga bahasa tubuh. Ya, yang harus kamu perhatikan ketika kamu berbicara. Jangan cemberut, jangan jutek. Karena kamu kan butuh untuk mereka dengarkan. Kalau kamu cemberut, kamu jutek, siapa yang mau mendengarkanmu? Udah wajah pas-pasan, ngomongnya jutek, siapa yang mau mendengarkan? Gitu ya. Kalau artis cantik, ganteng mungkin, misalnya dia jutek pun mungkin tetap saja kita nonton apa yang akan ditampilkan, gitu ya. Jadi gunakan bahasa tubuh. Tanganmu jangan diam saja kalau berbicara. Ya, jadi gunakan ekspresi tanganmu. Kalau saya dikatakan, saya hari ini senang sekali Bapak Ibu karena kita bisa bersama-sama di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sendiri? Apakah Bapak Ibu merasa berbahagia hari ini atau ada yang merasa hari ini sedih? Ada kenapa tidak punya uang atau ditinggal pacar atau ditolak? Semuanya terlalu banyak beban hidup yang ternyata. Ya, nanti boleh datang ke psikiater. Lanjut. Yang penting ketika kita akan berbicara di depan publik adalah mengendalikan grogi, bukan menghilangkan grogi. Karena kalau nanti groginya hilang, kita berbicara asal-asalan, tidak berpikir tentang materi pembicaraan, jadi malah justru ngawur. Yang utama itu mengendalikan grogi. Jadi grogi itu harus dikendalikan. Lanjut. Sudah tahu kan ciri-ciri orang grogi apa? Seperti orang jatuh cinta, jantung berdebar-debar. Gitu kan? Kamu pernah tidak kalau misalnya tidak bawa surat-surat kendaraan, kemudian di ujung sana ada polisi, tiba-tiba jantung saya berdebar-debar. Kirain jatuh cinta, ternyata di depan sana ada polisi yang siap untuk menilang. Gitu. Ciri-ciri orang grogi itu, kamu silakan ya ketika punya kewajiban untuk masing-masing maju, misalnya dalam satu orang harus maju loh menyampaikan tentang pelajaran ini. Jelas saja ini masih sebelum maju, gitu kan? Itu tandanya kamu grogi. Manusiawi, wajar. Karena tidak mudah memang bisa tampil dengan pandangan sekian banyak orang. Ini sekarang jumlahnya berapa? 40-an ya? 40-an kan? Nah, kalau biasa ambil satu kelas lebih sedikit lah. Itu saja sudah membuatmu grogi. Bagaimana nanti kalau misalnya kamu diminta untuk berbicara di depan sekian ratus orang? Nanti kamu jadi seorang pemimpin misalnya. Kalau pemimpinnya grogi, bagaimana bisa memberi arahan kepada anak buahnya? Ya, harus bisa mengendalikan grogi. Kemudian apa sih grogi itu? Grogi itu pada dasarnya otak itu meminta aliran darah lebih banyak. Nah, ketika minta aliran darah lebih banyak, maka dia memerintahkan ke jantung. Jadilah jantung itu berdetak lebih kencang. Itulah yang dinamakan deg-degan. Semua pasti pernah mengalaminya ya. Yang harus kalian lakukan pada saat jantung berdebar-debar, menahan, mengatur nafas. Lanjut. Yes. Ada teknik yang bisa digunakan bagaimana cara mengatur nafas. Ini namanya teknik 7-11. 7 berapa? 7. 11 berapa? 11. Menarik nafas 7 detik, ditahan sebentar, keluarkan 11 detik. Ayo perhatikan. Kita tarik nafas dalam hitungan 7 detik, tahan, keluarkan 11 detik. Keluarkannya lewat mulut, begitu ya. Ya, sekarang hitungan ketiga mulai tarik nafas. Ketika ibu tak bilang tahan,
tahan, lalu keluarkan 11 detik lewat mulut. Ya, kita mulai 1, 2, 3, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan, keluarkan lewat mulut. 11 detik, 2, 3, 4, habiskan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ulangi, habis sudah. Tarik nafas 7 detik, tahan, kemudian keluarkan lewat mulut. Sekalian melatih kamu supaya kamu nanti pernafasanmu jadi bagus saat berbicara. Mulai. 1, tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, gitu. Yang kedua. Berikutnya adalah kamu harus mengenali materi dan memahami materi. Kalau kamu akan berbicara di depan publik, bagaimana mungkin kamu tidak menguasai materinya? Harus itu pelajari materinya, dalami materinya, termasuk hal-hal di luar materi itu yang memang ada kaitannya dengan materi tersebut. Orang yang mampu berbicara dengan sangat baik di depan publik itu karena dia sangat menguasai materi yang akan disajikan. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara mengendalikan grogi adalah menggunakan teknik anchoring. Apa lagu kesukaan? Ibu pernah mendengar tentang kegiatan kalau itu operasi, sebelum orang operasi, bukan sebelum, di dalam kamar operasi itu kamu membayangkan suasana yang sangat menegangkan ya. Sebetulnya kalau lihat dari video-video yang ada itu justru suasana itu sangat santai. Yang mau dioperasi diajak ngobrol, kemudian ditanya lagu kesukaannya apa, kemudian disetelkan lagunya. Itu kan biar rileks. Jadi di kamar operasi itu justru ada suara lagu dokternya sambil operasi sambil nyanyi seperti itu. Itu menghilangkan ketegangan si pasien. Sama ketika kamu akan berbicara di depan orang banyak, salah satu cara mengendalikan grogi itu adalah kamu dengarkan lagu kesukaan. Supaya apa? Supaya pikiranmu rileks sehingga nanti kalau kamu maju, kamu bisa berbicara dengan sangat baik. Atau loncat-loncat di tempat, boleh. Apapun itu yang bisa kamu lakukan. Petinju itu kan sebelum masuk ke ring kan pasti melakukan gerakan itu, bisa jadi dia grogi. Atau remas-remas sesuatu, misalnya kamu punya tisu gitu ya, kamu remas kemudian kamu di kantong kamu remas, itu juga mengendalikan grogi. Nah, kenapa psikiater itu bisa membaca orang? Oh, ketika membaca wajah itu, dia tahu dia sedang grogi, sedang cemas. Itu kan bahasa tubuh itu selalu kelihatan bahwa orang itu grogi, cemas, termasuk gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seseorang itu menandakan bahwa kecenderungan seseorang adalah cemas. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Kalau kamu berbicara di depan publik, selalu awali dengan senyum. Karena ketika kita tersenyum, maka audiens itu cenderung untuk ikut tersenyum. Nah, orang yang tersenyum itu hatinya hangat, dan orang yang hatinya hangat tentu akan sangat nyaman ketika diajak berbicara. Sudah berkata-kata kalau kita jangan kita senyum, smile, penting ya, supaya orang juga melihat yang di depan itu berbicara dengan senyum. Orang cenderung penasaran, oh orang ini kelihatannya ramah sekali ya, pastilah nanti materi-materi yang akan disampaikan akan sangat menarik gitu. Kamu juga suka kalau guru menerangkan di kelas senyum-senyum, sudah pelajarannya berat misalnya. Ya, nah sekarang ini kaitan dengan fisik ya. Ada senam pernafasan yang bisa kita lakukan untuk mengolah vokal. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa berbicara dengan lancar. Yang ini fungsinya suara bisa terdengar jelas, kemudian ada powernya, Anda bisa berbicara kapan saja, kemudian tentu saja Anda bisa didengar dengan. Apa yang harus dilakukan? Next.
Melemaskan otot wajah. Tangan di depan. Ikuti ya. Tangan di depan. Ya berdiri semua. Tangan di depan. Kemudian nanti ditarik ke belakang. Dengan mulut posisi selfie. Ya, supaya kita seperti ini. Nah, ya ini tarik. Mulut menggigit. Ulang yuk, hitungannya. 1, balik. 2, 3. Gigit ya? 4. Oke, ya, dulu. Oke, proses hitungannya ya. Kita lalu genggam tangan Anda dengan mulut posisi terbuka tangan gigi. Sampai 1, 2, 3, 4. Lanjut. Lagi. Nah. Masuk dulu. Selanjutnya. Lidahmu dorong ke langit-langit atas. Tangan di samping saja. Dorong ke langit-langit atas. Hitungannya 4 ya. Dorong ya. 1, 2, 3, 4. Coba maskernya dibuka, Ibu mau lihat mendorong. Lidahnya harus mendorong ke langit-langit atas mendekat ke gigi. Ya maskernya dibuka, dulu kalian dibuka. Nah, posisi lidah dorong ke gigi. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4. Nah berikutnya posisi lidah mendorong ke gigi bawah. 1, 2, 3, Pak, 4. Oke. Lanjut. Gigi mati. Ayo duduk. Berangkat. Anda seperti ini. Iya. Udah gitu, oke? Berapa ya? Ayo. Kemudian tangan dua depan semua. Bibirnya berkata dua-duanya, nggak bisa berubah kalau bibirnya tidak satu. Ayo mulai. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gas. Menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri. Ini biasa seperti senam ya. Oke. Pertama adalah sebelah kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Memijat tenggorokan. Tarik nafas panjang. Kalau tarik nafas panjang, kemudian keluarkan. Ketika menarik, pijatnya ke atas. Keluarkannya gitu ya. Ya mulai. Tarik nafas panjang. 1, 2, 3. Nafasnya pakai nafas. Tangannya di sana, bukan di dagu. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Keluarkan, pijatnya turun. Ini melemaskan otot leher. Tarik nafas panjang, naik pijatnya, kemudian turun, keluarkan. Lagi ya. Tarik nafas panjang, keluarkan.
ba. Siap ya? Kanan dulu ke depan. Ayo, depan. Bo. Sambil duduk, dorong sampai Sambil menghirup nafas, kemudian turunkan. Letakkan tangan di perut, kemudian hirup nafas dalam-dalam sambil menekan perut sampai kempes. Kemudian keluarkan, tiupkan udara itu. Ya, mulai hirup nafasnya. 1, 2, sedot nafas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keluarkan. Mengeluarkannya sepanjang-panjangnya. Ya, ulangi. Tarik. Ya, siap. Tarik nafas sambil menekan ya. Tarik nafas sambil menekan ya. Tarik nafasnya. Siap. Tangan kanan di perut, tekan perutmu sampai menghirup nafas sampai kempes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan sepanjang-panjangnya. Itu lakukan berkali-kali. Nah, ini ada teknik lagi yang bisa kalian gunakan supaya nggak usah kalau ini mendengarkan saja, supaya kalian bisa berbicara dengan lancar, yaitu teknik clear, loud, and powerful speaking. Ini cepat aja karena tidak lama. Yes. Clear itu artinya jelas. Loud itu suara terdengar dengan baik. Powerful speaking, Anda berbicara dengan audiens dan membuat audiens Anda percaya apa yang Anda katakan. Loud itu artinya tangan ya. Nah, karena kalau berbicara depan publik itu identiknya kan dengan tepuk tangan dan tubuh. Ada beberapa langkah sederhana supaya kalian bisa berbicara dengan baik. Orang berbicara dengan baik itu intonasinya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Supaya apa? Supaya setiap kata yang kamu sampaikan itu benar-benar maknanya bisa diterima dan dipahami oleh audiens. Tapi kamu tahu Ari Albert kan? Ari Albert itu kalau berbicara kan tidak pernah membuka mulut ya. Tapi suaranya tidak pernah mendengar. Tapi berbicara itu berbeda. Karena berbicara itu kalau bernyanyi itu sudah dibantu dengan musik. Kalau berbicara kan tidak. Jadi fokus itu bagaimana intonasi bisa terdengar dengan jelas. Artikulasi, intonasi dan artikulasi, bahwa kalian harus mampu mengucapkan segala sesuatu dengan jelas dan bernada sesuai dengan hal-hal yang mungkin dipentingkan sebagai bagian intonasi tadi. Lanjut. Aksentuasi, penekanan pada kata-kata tertentu. Jadi kalau berbicara itu tidak dalam saja, ada bagian-bagian penting yang harus ditekankan. Misalnya, Bapak Ibu yang hadir di sini, saat ini kita sedang membicarakan pentingnya. Nah, itu kan harus ada pentingnya membina hubungan yang baik antar teman. Pentingnya ada penekanan. Jadi ada kata-kata tertentu yang diberikan penekanan supaya apa yang kamu bicarakan itu menjadi lebih menarik. Lanjut. Loud artinya suara harus terdengar dengan jelas. Apa yang harus kamu lakukan? Berbicara harus
di bawah dada. Karena di otot perut maka Anda ngomongnya lebih kuat dibanding saat ngomong pakai tenggorokan. Jadi pakai otot perut. Nah, selain itu suara juga bisa terdengar. Jadi baik saudara-saudara, kita ke sini. Baik saudara-saudara sekalian. Nah itu otot perut. Kalau kamu ingin tahu bagaimana otot perut itu, ketika kamu menekan ke tembok, tanganmu tekan ke tembok, kemudian kamu berteriak dengan nada rendahmu. Nah itu sebenarnya katanya gitu, tekan tembok, tekan sekencang-kencangnya sambil mengambil nada terendah. Itulah biasanya. Ya, nanti latihan gitu. Ada juga cara berikutnya yang nada tengah. Nah, nada itu kan ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada tengah. Kamu nada rendah, kamu ambilnya dari nada. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Nah itu yang kamu ambil. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Nah itu yang berarti yang kamu ambil yang nada tengah. Itu ya cara ini yang penting, yang paling sering. Ya, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal ini ya. Misalnya ketika Anda berbicara ke audiens, hilangkan kata-kata ya apa ya. Itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang lupa pada materi yang akan disampaikan. Untuk menutup kelupaan itu maka pakai apa namanya itu. Usahakan ketika Anda berbicara itu setiap kata yang disampaikan tuh ada maknanya, ada artinya. Jadi tidak menggunakan kata-kata seperti itu, ya. Kemudian orang berbicara itu harus terakhir. Orang berbicara itu wajarnya namanya 100 sampai 120 kata per menit. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat orang tidak menangkap apa yang kamu sampaikan. Kalau terlalu lambat orang menanyakan jadi ngantuk. Nah, jadi harus wajar dan normal. Seperti sekarang ini kita masih wajar dan normal. Kalau cepat kan nada apa yang berbicara itu masih cepat dan normal. Lebih pelan lagi nanti kamu masih makin berbicara. Nah, ini pesan di akhir pertemuan kita. Waktunya sudah pas juga. Selalu ingat bahwa Anda harus berbicara dengan clear, loud, and powerful speaking. Nah, inilah yang membuat Anda nanti bisa jadi pembicara yang hebat. Ibu doakan supaya kalian nantinya bisa menjadi seorang public speaker yang bagus, menarik, kemudian mampu menjadi motivasi banyak orang, sehingga pada saat nanti kamu sudah terjun ke masyarakat, kamu bisa menjadi terang bagi semua orang dan sesama. Oke, Ibu cukup sampai di sini ya. Banyak kegiatan untuk materi public speaking pada kesempatan siang hari. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Selamat